Selamat pagi, Ibu Heni dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai judul atau tema yang saya ambil pada penelitian di mata kuliah metodologi penelitian di semester 4 ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dan Bu Heni yang telah bersedia untuk hadir di sini dan menyaksikan presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya akan memulai presentasi saya dengan menyebutkan mengenai judul yang akan saya pilih. Saya memilih judul Layanan Peer Counseling Individu dengan Pendekatan RIBT untuk mengurangi perilaku prokrastinasi akademik mahasiswa BK Angkatan 2022. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marsala Dominika Nara Parera. NIM saya 202103040008. Judul yang saya pilih itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, latar belakang saya memilih judul tersebut yaitu mengenai pemikiran saya tentang prokrastinasi akademik yang kerap kali terjadi di lingkungan perkuliahan maupun instansi pendidikan lainnya, maupun jenjang pendidikan lainnya yang saya lihat dan saya amati selama ini. Prokrastinasi akademik sendiri adalah suatu perilaku individu di mana individu menunda untuk melakukan pekerjaannya dan lebih memilih untuk mengerjakan sesuatu hal yang lebih menyenangkan. Selain itu juga, prokrastinasi akademik ini juga bisa disebabkan oleh pikiran. Mengapa pikiran? Karena dari pikiranlah seseorang individu bisa melakukan segala macam aktivitas. Pikiran sangat mempengaruhi tingkah laku maupun perasaan. Untuk rumusan masalah pada bagian ini, saya menekankan kepada bagaimana keefektifan dari layanan peer counseling dengan menggunakan pendekatan RIBT ini untuk mengurangi mahasiswa BK Angkatan 2021 dalam mengurangi perilaku prokrastinasi akademik. Mengapa saya memilih untuk menggunakan layanan peer counseling? Layanan peer counseling ini adalah layanan konseling sebaya yang dimana kebanyakan dari kita, para mahasiswa, kerap kali enggan untuk menceritakan mengenai problematika yang terjadi di dalam hidup kita kepada orang tua maupun dosen dan memilih untuk bercerita kepada teman sebayanya. Hal tersebut saya lihat dan saya amati bahwa layanan peer counseling ini sangat efektif apabila kita gunakan pada individu yang mengalami perilaku prokrastinasi akademik ini dengan menggunakan pendekatan dari RIBT ini sendiri. RIBT pada intinya adalah pendekatan yang merubah pola pemikiran dari individu yang memiliki pemikiran irasional mengenai kemampuan dirinya dan diubah menjadi individu yang memiliki pemikiran rasional bahwa dirinya mampu untuk mengerjakan segala sesuatu hal. Selanjutnya, untuk tujuan penelitiannya itu sendiri terbagi menjadi dua untuk menguji keefektifan dari layanan peer counseling dalam mengatasi perilaku prokrastinasi akademik yang kerap kali terjadi pada mahasiswa. Yang kedua, untuk melihat bagaimana pendekatan dari RIBT ini bisa digunakan untuk mengatasi perilaku prokrastinasi akademik. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian itu sendiri, menambahkan referensi kepada peneliti lainnya guna melihat keefektifan dari layanan konseling sebaya ini dalam perilaku prokrastinasi akademik. Untuk landasan teorinya itu sendiri, saya membaginya menjadi 3 bagian. Yang paling utama dan paling penting, prokrastinasi akademik itu sendiri, perilaku individu menunda tugas, teori dari pendekatan RIBT, yang dimana pemikiran irasional dan emosi negatif inilah yang mungkin menjadi penyebab utama dari seseorang menunda pekerjaannya, dan layanan peer counseling
adalah layanan konseling yang dilakukan oleh teman sebayanya. Untuk objek penelitian ini sendiri, saya membaginya menjadi 2, mahasiswa BK angkatan 2021 dan menggunakan layanan konseling individu. Untuk metode dan model penelitian ini, saya menggunakan metode kuantitatif yang dimana dengan cara praeksperimen. Praeksperimen ini belum merupakan eksperimen sesungguhnya, jadi masih terdapat variabel yang di luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Variabel dependen apa? Selanjutnya saya akan bahas. Oke, untuk variabelnya sendiri, saya mengambil 2 variabel, terdapat dependen juga variabel independen. Variabel dependen sendiri yaitu prokrastinasi akademik, sedangkan untuk variabel independen sendiri adalah RIBT. Variabel dependen, kenapa prokrastinasi akademik? Karena variabel ini mengikuti ada pengikutnya yang lain di belakangnya. Sedangkan variabel independen ini variabel yang sendiri, yaitu adalah pendekatan RIBT itu sendiri. Oke, selanjutnya untuk alur penelitian itu sendiri, yang pertama saya membuat pendahuluan pada bab 1 dan membuat tinjauan teoritis pada bab 2 dan akan membuat penelitian pada bab 3. Dari presentasi yang telah saya sajikan ini, inti dari presentasinya mengapa perlunya layanan peer counseling individu ini dengan menggunakan pendekatan RIBT untuk mengurangi perilaku prokrastinasi akademik mahasiswa BK angkatan 2021 ini, karena saya melihat bahwa sebagian dari mahasiswa yang melakukan penundaan ini, kebanyakan dari mereka memiliki pemikiran irasional belief yang dimana mereka berpikiran bahwa mereka tidak mampu untuk mengerjakan tugas dengan baik, dengan perfect, dan memikirkan hal-hal yang belum terjadi di dalam tugas itu. Mereka berbicara seperti mengatakan bahwa mereka mengalami pusing terlebih dahulu sebelum memulai mengerjakan tugas, dan mereka merasa bahwa tugas ini berat dan lain sebagainya. Pemikiran-pemikiran inilah yang harus diubah menjadi pemikiran bahwa mereka bisa mengerjakan tugas, mereka punya kemampuan, mereka punya kekuatan untuk mengerjakan tugas dengan baik, dengan benar, asalkan dari pemikiran itulah yang harus bisa dikelola dengan baik dengan menggunakan suatu layanan peer counseling agar mereka menyadari bahwa perilaku atau pemikiran irasional itu seharusnya tidak ada di dalam diri mereka, sehingga pemikiran itulah yang kerap kali menyebabkan mereka gagal dalam menyelesaikan studi dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas partisipasinya dari Bu Heni dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya Marcella Dominika Nara Parera, pamit undur diri dan terima kasih banyak.